Kembali lagi di channel Akmal Style. Di video kali ini kita akan membahas mengenai Piki Naki dan Tugba mengunjungi tempat romantis di Yogyakarta dan mulai terlihat bahwa Tugba mempunyai harapan yang tinggi terhadap hubungan mereka. Oke, di video kali ini kita akan bahas tuntas hal tersebut sekaligus fakta menarik part 2 season 7 Piki Naki dan Tugba. Dan pastikan kalian sudah like, komen, dan juga subscribe supaya kita masih bisa membahas hal-hal menarik di channel ini. Oke, langsung saja ke topik kita kali ini. Sebelum kita membahas semua hal menarik di part 2 Piki Naki dan Tugba, kita terlebih dahulu akan merecap kabar terbaru dari Piki Naki dan Tugba. Setelah mereka mengunjungi tempat-tempat yang bersejarah, kali ini Piki Naki dan Tugba terlihat mengunjungi tempat-tempat yang mempunyai pemandangan dan spot foto yang indah. Pertama, Piki Naki dan Tugba mengunjungi kawasan Pinus Pengger di Yogyakarta. Hal menarik di sini, Tugba mengupload foto dirinya yang sedang memakai topi jerami. Ini membuat fans mengatakan season kali ini Tugba semakin terlihat seperti orang Indonesia karena sebelumnya dia juga mencoba angkutan umum di Jakarta. Tapi bukan cuma itu yang menarik, Tugba juga memperlihatkan dia dan Piki Naki berada di Lovelock Heha Skyview. Hal menarik di sini, kawasan tersebut sering digunakan sepasang kekasih untuk membuat janji dan mengucapkan harapan mereka saat menulis nama di Lovelock tersebut. Dan dengan Piki Naki dan Tugba berada di sana, ini sudah membuktikan sekuat apa cinta mereka saat ini. Mereka mempunyai harapan membawa hubungan mereka ke arah yang lebih serius. Ini membuat kita semakin tidak sabar melihat vlog mereka di sana. Kita penasaran apa yang akan dituliskan Piki Naki dan Tugba di kertas cinta mereka. No, he's like, no, you didn't call me. You said I'm gonna call you right now. Iya, she was like, I'm gonna call you, belum. Terus gak ditelepon. Yeah, there must be something. Udah 2 jam gitu loh guys. There must be something. Parah banget, tapi ya gitu sih. Di hari ketiga Piki Naki dan Tugba, Tugba membocorkan bahwa dia berada di pantai. Hal menarik di sini, kita bisa melihat Tugba menulis namanya sendiri, Piki Naki dan juga nada. Ini menjadi simbol bahwa Tugba siap menjadi bagian keluarga Piki Naki. Tapi untuk pertama kalinya, fans Jawa Selatan yang biasanya bersatu sekarang sedikit memperdebatkan instastorynya Tugba saat Tugba mengupload fotonya memakai baju hijau di pinggir pantai. Banyak fans yang langsung menyimpulkan bahwa itu adalah Pantai Selili yang berada di Yogyakarta. Makanya fans mempertanyakan kenapa Tugba memakai baju hijau di sana, padahal sesuai mitosnya baju hijau dilarang dipakai di daerah pantai selatan. Tapi sebagian fans justru memandang ini sebagai kebetulan yang indah karena Tugba yang dipanggil fans sebagai Ratu Jawa Selatan sekarang mengunjungi pantai selatan dengan memakai baju warna hijau. Jadi kita tidak perlu memperdebatkan apakah kalian percaya mitos atau tidak. Kita hanya perlu tahu Piki Naki ada di sana menjaga Tugba. Dia pasti akan memperingatkan Tugba jika memang di sana dilarang memakai baju hijau. Piki Naki tidak akan mengambil resiko jika itu bersangkutan dengan keselamatannya Tugba. Udah mau sampai. Gue juga mau bilang makasih. Gak bisa lah. Ini mati. Itu dia lucu banget tau. Kayak hidup ya. Kayak hidup. Iya. Kali ini kita kembali melihat sikap lucunya Tugba saat dia menganggap Gumus juga bisa berterima kasih. Hal menarik di sini saat Piki Naki bercanda memukul Gumus dan mengatakan dia tidak hidup, kita bisa melihat jelas bahwa saat itu Tugba sedikit kesal kepada Piki Naki. Itu karena Tugba sudah menganggap Gumus seperti bonekanya sendiri. Karena Tugba lah yang memberinya nama walaupun boneka itu tetap berada di Indonesia jika Tugba kembali ke Turki. Untungnya ada Kak Bella yang berhasil menghilangkan tatapan sinisnya Tugba, atau kita akan melihat Tugba ngambek kepada Piki Naki.
Kita sudah pernah melihat ini di season sebelumnya. Di beberapa momen, candaan Pikinaki bisa membuat Tugba kesal. Tapi Pikinaki selalu menemukan cara untuk membuat Tugba kembali tersenyum. Itulah chemistry Pikinaki dan Tugba. Iya, bisa bahasa Indonesia? Bisa. Bahasa Minang aja udah. Oh, orang apa? Iya. Orang apa? Bahasa Minang coba. Minang bisa. Minang. Apa kabarnya? Hah? Apa ya? Jawab campur aduk. Ranca. Apa? Rancak I banget. don't remember, and then you're biting me. Kali ini kita bisa melihat momen pertemuan Pikinaki dan Tugba dengan Denny Sumargo. Hal menarik di sini, saat Densu mengetes bahasa Minangnya Tugba, Tugba sempat tidak ingat satu kata pun. Itu karena Tugba memang mudah gugup saat bertemu orang baru. Tapi pada akhirnya, Tugba mengucapkan satu kalimat dalam bahasa Minang. Jika kalian ingat, kata yang diucapkan Tugba saat itu sebenarnya berasal dari ayahnya Pikinaki. Dia yang mengajarkan Tugba beberapa bahasa Minang saat Tugba ke Pekanbaru. Kali ini kita kembali melihat Densu mencoba membuat Pikinaki dan Tugba semakin romantis saat dia menyarankan Pikinaki mengambilkan Dar untuk Tugba. Itu juga terjadi di podcast mereka. Densu benar-benar berusaha membuat Pikinaki bisa mengerti cara memperlakukan cewek. If you see a man, what do you see from a man? The physique, the way they talk, the way they see your eyes, personality. Which one? Yeah, I like that. The way that he sees me, I like that one. You like ini ya, staring eyes ya, Yeah. deep eyes ya, deep ya. I mean, all of those are important, but yeah, I think the most important is The eye contact. Kali ini Densu mencoba mencari tahu seperti apa perasaan Tugba kepada Pikinaki saat dia bertanya apa yang membuat Tugba jatuh cinta kepada Piki. Tugba pun mengakui tatapan Pikinaki lah yang membuatnya jatuh cinta. Ini pertama kalinya Tugba mau menjawab pertanyaan seperti ini karena biasanya dia akan menghindari jika ada orang yang bertanya soal perasaannya ke Vicky. Jika kita simpulkan dari pernyataannya Tugba, momen mereka jatuh cinta sebenarnya terjadi di season 1. Saat itu Tugba mengakui bahwa tatapan Pikinaki membuatnya gugup, tapi Pikinaki tidak mengerti apa yang dimaksud Tugba. Jadi bisa dikatakan Tugba lah yang jatuh cinta pertama kali kepada Pikinaki. Kita juga kembali melihat bagaimana Pikinaki sekarang sudah mengerti cara membuat Tugba senang. Saat Tugba juga mau disebut sebagai orang yang hebat, Pikinaki malah menyebut Tugba sebagai orang yang terbaik. Ini artinya Tugba tidak perlu menjadi orang yang hebat, karena di mata Pikinaki Tugba sudah menjadi yang terbaik. Kali ini kita bisa melihat bagaimana Pikinaki dan Tugba diserbu warga Jawa Selatan. Ini bisa menjadi cuplikan seperti apa nanti jika fan meeting Pikinaki dan Tugba benar-benar dilaksanakan. Tentunya akan lebih banyak fans yang mau berfoto bersama Pikinaki dan Tugba. Hal menarik di sini, momen ini juga mengundang beberapa komentar menarik dari netizen. Salah satunya mengatakan orang tuanya Tugba pasti bangga melihat Pikinaki dan Tugba diserbu banyak fans di Indonesia. Admin sendiri setuju dengan pernyataan ini karena memang ibunya Tugba selalu menonton setiap vlog Pikinaki dan Tugba. Jadi dia akan menyadari betapa banyaknya fans Pikinaki dan Tugba di Indo. Oke, sekian dulu pembahasan admin kali ini, dan tetap support channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe supaya kita masih bisa membahas hal-hal menarik di channel ini. Dan bagi kalian yang berhasil sampai akhir, pastikan kalian sudah meninggalkan like karena masih banyak hal yang akan kita update mengenai Pikinaki dan Tugba dan juga season 7. Oke, sampai jumpa di next content.